Penting banget. Bilang suruh cukur, aku ajakin cukur nggak mau. Gini ceritanya. Oh iya kan aku bilang pas pagi-pagi itu, pagi-pagi banget. Bah, kan kata Mbak Oka nggak boleh ada pernikahan di 1 tahun itu, nggak boleh ada 2 pernikahan di 1 tahun gitu. Terus kalau misalkan janda, ya kalau misalkan minta persyaratan kayak gitu-gitu itu namanya apa ya, ngincer hartanya doang gitu-gitu. Kalau misalkan gitu dah, aku apa yang Mbak sampein ke aku sampein lagi kan ke bapakku. Nah terus bapakku ngomong gini, sebenarnya bapak juga gak seret, soalnya ngomong pertama bapakku dibilang koret, medit. Itu parah kalau gitu mah. Ngomongnya gini, pokoknya udah pakai bahasa Sunda dia ya. Pokoknya artinya gini, saya emang nggak mau punya salon suami yang koret, medit, buntut kasir gitu-gitu. Nah, baru ini kok udah ngomong begitu sih. Terus Udah nggak ada harga diri banget kayaknya. Terus nikah. Bapakku ngajakin nikah UA aja, kan gratis ya. Jadi duitnya nggak usah yang hambur lah. Tapi dia tuh pengen di masjid, pengen ngundang saudara-saudaranya yang habib-habibnya. Nah, bapakku kan jadi enggak, pertama kali ngomong diajakin nikah KUA nggak mau. Nah, pas sampai situ bapakku udah hilang respect lah sama dia. Tapi masih diladenin. Terus dia ngomong kayak gitu. Bapakku pokoknya kayaknya bapakku ruwet banget tuh selama itu tuh, selama pertama kali mau diajakin KUA nggak mau, itu ruwet terus tuh pikirannya. Terus nah aku sampein lah yang apa kata si tukang sayur yang kemarin, yang si Lasri, terus yang dari pendapat Toka, terus yang berantem sama si Ipa juga. Sama Ipa apa? Itu apa namanya, Mbak, kalau misalkan dia keras kayak gitu, Ipa keras, karena berantem dulu nggak Mbak gitu. Soalnya si apa kan dia kan pas, nah aku bilang dia tuh diem dulu, dia langsung ngomong gini. Pas si menantunya datang ngomong gini, iya Pak, pakai bahasa Sunda, iya Pak, kalau misalkan emang kalau mamah mah emang dari pesantren, nggak sekolah, keluarganya emang keluarga kiai, cuman orang apa keluarganya keras semua, susah di itu. Dia menantunya ngomong gini, saya kalau bukan karena anaknya mungkin nggak mau gitu. Mantu ngomong gitu? Kemarin datang gitu? Iya, itu dua-duanya sama-sama mantu. Saya kalau bukan karena anaknya mungkin saya nggak mau gitu Mas. Ipa diem di situ, udahlah debat gitu. Kerasnya itu keras yang benar-benar nggak bisa dibilangin, benar-benar nggak bisa diarahin gitu. Itu udah karakter, kata Pak Ustadz juga gitu, karakter udah nggak bisa diubah kecuali sifat. Kalau misalkan sifatnya pendiam, terus nurut, Allah pokoknya sifat sama karakter pokoknya beda lah ya. Udah aku ceritain semua. Terus bapakku itu kan terus aku kan belanja kali si Lasri ngomong sama si Mbak Nur, Pak gimana lu ini kemarin kata mau ngasih foto, lupa kan gitu. Udah terus gimana? Iya dia minta mahar 15. Iya 15 dapat Mio gitu. Pak lu mending tanya aja lagi sama Pak Ustadz gitu kan. Iya ini mau ditanyain ntar kali siangan. Iya gue jadi gregetan, masa janda berlaku banget minta 15. Kalau misalkan dia emang cinta sama sayang sama bapak lu, harusnya nggak usah ngasih persyaratan gitu-gitu. 15 tuh gede, nggak yang kayak ngambil beli kacang 15 juta gitu. Nah lu kalau mau gue temenin dah kan gitu. Udah tuh, iya Mbak ini aku juga udah mau ke ustadznya, nanti aku bilangin ke bapakku gitu. Mbak, kalau misalkan cewek bener-bener dia nggak akan ngasih persyaratan
dia kalau misalkan calonnya ngasih segini dia nerima, itu baru tulus. Kalau misalkan nggak diterima ya udah, itu berarti dia cuma pengen hartanya doang. Ntar bapak lu sakit-sakit kagak bakal diurus, mbak. Gitu. Dia seremnya doang seremnya. Nah, itu tukang sayur bener juga mas. Terus mendingan lu sekarang bilang dulu ke bapak lu gitu, kalau mau gua anterin dah gitu kata dia. Iya udah tuh, aku balik pulang. Enggak, tadinya nih si Lasri mau kenalin janda juga, suaminya habis meninggal kena stroke. Dia tuh suaminya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, tapi dia setia sampai suaminya meninggal. Berapa tahun gitu, mbak, yang mau gua jodohin tuh cewek, nggak, suaminya nggak punya apa-apa masih setia, mbak. Tadinya gua mau jodohin dia sama bapak lu, tapi kan gua nggak enak, gua bukan siapa-siapa gitu. Udah coba kalau misalkan ada lagi, jodohin lagi lah, mbak. Mendingan sekarang jangan ngomongin jodoh-jodohan, udah batalin dulu aja itu yang orang Sukabumi gitu. Udah, aku pulang ke rumah, bah, kata si Lasri gini. Aduh, mulai kebuka. Ini bapak nggak serap, WA. Pak Ustadz, ada di rumah nggak? Ada katanya. Tapi pas sampai rumah nggak ada tuh, lagi pergi, lagi ada kajian pagi-pagi banget. Baru pulang pas jam 11-an. Tadi tuh. Iya. Udah tuh ngobrol, Pak Ustadz ini maaf ya bolak-balik mulu gitu. Udah aku ceritain tuh ya tentang kemarin nanya nggak jadi. Terus gini, Pak Ustadz kan kata Pak Ustadz ini cewek cocok sama bapak saya, tapi kenapa banyak omongan jelek-jelek ya gitu, takutnya ini ujian yang bikin ujian atau cobaan gitu kata aku tuh. Terus saya minta solusinya, aku bilang gitu kan. Nah, bapakku ngejelasin lah dari ujung ke ujung. Terus kata Pak Ustadznya, Bang Wawan, kalau misalkan saya hitung nih nama Bang Wawan sama nama perempuannya itu sebenarnya cocok dalam hal kategori finansialnya makin naik, terus cocok perempuannya bisa diarahin, ngomong gitu. Kalau Bang Wawan pinter ngarahin perempuannya, itu perempuannya bisa baik, bisa ngedidiknya, bisa baik. Terus bapakku bilang, tapi kok kenapa ya gagal mulu setiap saya kenalin ke Pak Ustadz cewek-cewek, perempuan-perempuan. Terus kata Pak Ustadz gini, Bang Wawan sebenarnya saya mau ngomong tapi lupa terus. Sebenarnya pas Bang Wawan mau kenalin nih cewek sama foto Bang Wawan tuh buram. Kayak apa ya, di namanya apa ya, tawasuk ya, apa ya, di itu ini apa namanya ya, wasilah tawa itulah pokoknya. Jadi di Terawang tuh nama foto ceweknya sama foto bapakku. Foto ceweknya terang, kelihatan jelas, bapakku yang buram. Bapakku tuh si Ustadz nanya, ada nggak janji sama istri sebelumnya? Aku baru inget, ada Ustadz. Janjinya apa? Sehidup sesurga gitu. Terus ada lagi nggak janjinya? Ada, nggak bakal nikah lagi. Itu janji sama mama aku. Jadi setiap orang mau kenalin tuh cewek, dapetnya yang nggak bener terus. Kalau dipaksain itu bisa berantakan. Kata Ustadz gitu. Sebenarnya cocok, cuman ini ada yang ngeganjel nih di Bang Wawan. Oh, baru keluar bapakku. Oh, ternyata dari situ. Soalnya bapakku tuh ya namanya kalau suami istri ya, kalau lagi berdua mah apa aja dijanjiin kan. Bisa selalu di surga. Terus kalau ngomong, coba kalau mama meninggal nikah lagi nggak? Nggak bakal nikah lagi gitu bapakku ngomongnya. Otomatis itu janji seumur hidup. Nah, ke bawah lah. Tahu kan sendiri kalau omongan itu jangan main-main kan. Kayak misalkan akad ijab kabul aja lewat kata-kata kan bisa sah. Cerai lewat kata-kata bisa cerai. Nah, ini apalagi janji seumur hidup sama mama aku. Iya.
ya sampai mama aku mati. Nah jadi gimana biar ngilangin janjinya itu, bapak aku disuruh akikahin mama aku biar mutusin. Soalnya sih terus gini, Pak Ustadz punya saudaranya itu nikah sama orang Sukabumi. Saudaranya itu emang kaya. Nah pas dia nikah sama orang Sukabumi, hartanya dikuras. Dia punya pabrik dodol apa gitu. Pas pulang ke Sukabumi, pas pulang dari Sukabumi habis. Terus si Pak Ustadz itu pernah pesantren di Sukabumi. Orang tuanya ngebilangin gini, jangan sampai dapat perempuan orang Sukabumi, mau gimana pun gitu, jangan kecantol sama orang Sukabumi. Pas satu dua orang yang ngomong aja. Iya, dia juga udah tahu, udah terkenal orang Sukabumi itu kayak gimana. Ada tuh bapakku iya ya, oh gitu ya gitu kan, pokoknya udah mulai tenang lah bapakku. Ya sekarang baiknya urusin dulu aja bapak istri yang sebelumnya buat diakikahin dulu, minta izin ziarah gitu. Terus nanti jangan ngarep-ngarepin langsung dapat habis ziarah akikah langsung dapat, enggak. Coba istikharah lagi, insya Allah dapat yang seperti istri sebelumnya. Udah. Terus yang tadi bilang si Tini ini tiba-tiba dia ke Tulung Agung, nggak ada bilang apa-apa sama bapakku. Terus kata bapakku, alhamdulillah maksudnya pulang kampung dulu aja lah. Jadi nggak usah yang nungguin. Iya. Udah gitu ceritanya. Nah kaget tuh lu nggak jadi. Iya, jadi tuh emang dari bapakkunya. Yang nggak serap. Bukan, emang dari bapakku. Sebenarnya semua tuh cewek seraknya di awal doang. Kalau udah kesana nggak serak bapakku. Kayak misalkan si Tini nih, buru-buru banget langsung disuruh ke desa. Aku disuruh ke desa, daftar nikah N1. Kataku ntar aja lagi bang, orang surat-suratnya juga belum ini nyampe. Udah urusin aja bang. Nah kesini-sini kenapa jadi gak serak? Soalnya dari omongan dia juga nyakitin. Iya lah, kalau ngomong cewek awal begitu gimana nggak ini? Makanya kayak Di awal remehin. udah ngomong kayak gitu kalau macam ya. Iya sakit hati nggak mas? Hati lah. Bapakku Cowok aja digituin. bapakku aja sakit hati. Dia walaupun dia nggak sekolah, seenggaknya punya attitude ya. Ngomongnya bener kek. Makanya maksudnya pesantren tapi mulutnya pedes banget. Dia bilang nggak sama pesantren bener. Iya ya. Tahu nih ntar bakal gimana. Tapi yang untungnya bapakku udah nggak terlalu mikirin lagi. Kalau kamu tahu gimana tuh? bodo amat, ngadep apa urusannya, dia ngasih duit juga kagak. Karena kamu juga ngocok-ngocokin terus ya. Nih si Waeli, tau kan Waeli? Nah dia digosipin sama Bu Cece kalau dia deketin Pak Haji AO. Di depan ini. Waeli ini yang punya anjing. Terus si Bu Cece nanya sama wah aku, si Haji emang si Eli lagi ngedeketin si Haji AO ya? Nggak tahu, mana saya tahu, digituin. Orang mah kalau sama seenggaknya kan Waeli ponakan dia juga, Iya. Mas. Seenggaknya belain kayak ini mah nggak tahu. Yang gimana gitu. Udah Waeli ke rumah tadi ngomel-ngomel. Tadi. Gimana? Iya, Wan, gimana ini Teteh? Harus nyamperin orangnya apa enggak gitu. Masa Teteh difitnah, digosipin yang nggak bener, amit-amit sama kakek-kakek, bukan selera gua gitu. Suami gua yang kemarin mendingan suami gua yang kemarin, gagah ini udah peot, ngapain gua gitu pokoknya. Ngapain gua ngedeketin kakek-kakek, kayak nggak ada laki-laki yang demen sama gua aja gitu. Gimana Wan, gua samperin apa gini-gini? Ya udah Teh, si Ece kan dia nggak sekolah, maklumin aja ngomong gitu bapak aku. Ya anggap aja. Itu gua kamu.
aku juga kayak ngomporin. Nah, udah namanya juga nggak sekolah gitu, kita juga mau ngeladenin juga susah, kasihan juga udah tua gitu kan. Anggap aja itu ngapus dosa kan, misalkan teteh banyak dosa bisa dihapusin kalau digosipin kayak gitu. Kenapa aku gitu? Ya udah, capek ya aku ngomong. Itu minum. Tahu? Enak gak? Ya lumayan. Oh, kalau kota kalau Tulung Agung enak. Iya. Gini enak. Ajak aku Sama katanya, pentol. kemarin tuh harusnya ajak aku. Kan belum bisa kata orang. Lembek, lengket, Kalau sana dagingnya berasa, ini berasa. Dagingnya enak. kelebihan ya. Cuma banyak juga kecil, kan kecil di sini. Tapi ini mah aci semua. Ya, iya, cilok. Iya ya. Nah, aci colok. Iya. Rapi banget kalau motor. Sama cewek lagi, sampingan. Ya itu yang punya. Belakang. Berarti ngomong tuh apa yang buat ngomong Iya. Aku kirim balik ke bapakku. yang enaknya ntar wah si Obota nih ngomporin segala macem. Enggak lah, Enak doang mikirnya mas. enggak, bapakku nerima kok. Kan Obota kan berpikir sebagai anak. Mm-mm. Kayak mas juga dia sebagai anak, sebagai yang ngalamin istilahnya gitu loh. Aku kan nggak bisa ngomong. Kayak Simba juga tuh kan bilang bukannya nggak boleh nikah lagi, boleh, cuman kan ada waktunya, ada ininya, cari yang benar gitu lah ya kan. Bota juga kayak mas juga kan ya yang benar gitu kan. Nah, yang sebelumnya kan sampai mas tuh sampai jam 3 pagi tuh mas ngomongin sama bapak. Tapi nurut gak? Ya ujung-ujungnya ya ntar besok ini udah besokannya langsung bapak langsung ke tempat dia dibatalin. Iya maksudnya Kalau sama Mbak Okama pasti ngamuk ya. nggak tahu keras orangnya. Lah emang ngamuk ya keras. Ngomong keras kan bukan keras bentak kalau memang. Terus apa? Gede. Kenapa ini? Kerasnya tuh bukan keras yang bentak itu katanya omongannya yang tegas. Kalau mas itu ngomongin gini semua mas ngomongin dari sepuh-sepuh itu yang ngomongin, bukan keluarga dari bapak kan istilahnya kan yang ngomongin tuh ya kan. Kalau kayak bapak oke dah ngompor apa gimana gitu kan sama keluarga bapak gitu kan, apa keluarga mama kan gitu, mama kan ngomong gitu kan. Yang ngomongin jangan bukan keluarga mama, keluarga yang ngomongin jangan kan orang-orang situ yang imam situ gitu ya, yang lah kan kenal semua mas semua orang kan takilan itu tanya tuh nanti pulang tuh udah ngilang katanya, kenal sama gini ngalau ini segala macem. Terawihnya tuh terawih ke sini gak gitu lah kan, terkenal setelah gitu kan. Tuh kayak pas gini tahu gitu udah deh ntar jangan pulang dulu udah yang pada pulang masih itu ngobrol sama bapak-bapak itu. Emang bener deh gini wah saya tahu kalau ame jangan, dia bilang gini soalnya lakinya sebelumnya gini lah kan. Laki bukannya di ini di rumah tiap hari bentak dia bilang yang laki sebelumnya banyak diurus malah aja jangan diomelin, dimarahin. Diomelin, dimarahin? Iya pas perukan sama sakit lah laki sebelumnya dikasih sebelum meninggal sakit kan itu nggak diurus, dicampakin gitu aja lah ya. Orangnya pasti jelek cepat kan, pengen hartanya doang. udah gitu belum jadi apa-apa segala macam ya. Kan samping rumah Mbak kan tanah emas tuh, dia ke situ ngapain coba? Apa? Itu cewek ke situ nyari apa nggak tahu, rumahnya di mana gitu kan. Kan gue kan namanya orang tua
bapaknya cewek ya, Hmm? ngapain kamu situ? Sama calon tanah calon ini, marah ambo ya, marah. Gue kurang ajar ngomong kayak gitu istilahnya. Gak beres banget lah, udah mas ngomongnya sampai malam. Mas ngomongnya gini-gini, itu kan namanya kan nikah kan kita kan nama dia bukan nama anak. Enak aja saya bilang. Siapa yang ngomong kayak gitu? Nggak bisa kayak gitu mas. Kalau nikahnya sama anak-anaknya. Nikah kalau sama seorang janda, sama janda udah punya anak, emang dalam Islam gak ada wajib. Tetap dalam hukum kita tuh kita harus nafkahin, harus ini. Mau nggak mau ntar tuh anak butuh anak butuh apa? Mas kayak gitu pusing lagi ntar bakalan itu loh, ya kan? Nah orang udah buat sampai jam 3 pagi tuh ngomong orang pokoknya nggak boleh pak gini kan. Siapa sih nggak tahu kebutuhan teman apa segala macam tahu, namanya cowok kan tahu, cuman ya mau tuh jangan yang gini ya gitu kan. Ya udah gini saya bilang bapak juga ini sama sekarang juga masih nyimpen foto sama kamu nih di dompet gitu kan. Apa kata bapak? Masih nyimpen fotonya dia pas kemarin itu kan. Ya udah gini saya udah dibatalin besok sono nonton itu langsung besok sendiri sono dia. Oh. Nah kalau ada kata sama yang ini tuh Hah? sebelum bapak ngomong mas udah tahu Iya. kepergok sama mas sebenarnya, cuma mas diem aja orangnya. Si bota yang nggak tahu. Sama temen marah ya? Bota nggak tahu sebenarnya, belum tahu banget lah nanya lah. Kalau udah tahu, kalau diem. Kalau ini kemendingan lah orangnya kan gitu kan. Fotonya dari saudaranya bapak, tahunya gitu-gitu apa udah. Tuh. Ini emang nggak terima sebenarnya. Bapak aja nikah siri ya? Iya. Ya, kalau mau kayak gitu ya mending katanya. Jadi Minta mahar nggak ada tentuan. Hah? Minta mahar nggak? Tahu. Nggak tahu sama sekali. Nikah sendiri ke sana bapak. Nggak ngomong nggak apa. Ini bisa akrab gini gimana ceritanya? Ya. Karena demi hari aja. Hari demi hari. Yang negor sebulan siapa? Ya karena kan kita kan sebenarnya udah kenal juga sama dia. Udah kenal juga sama dia. Tangganya rumah mbah kok, rumah ibunya bapak, tangganya sebelah. Udah kenal. Iya, negor duluan Sama siapa? nggak tahu lupa. Udah kenal. Sama anaknya juga yang paling gede. Yang nomor 2 juga dulu sering main bareng juga. Kalau ke Jawa, nah Jawa bukan sering sih. Beberapa kali pernah main. Pernah juga sama anaknya mereka juga. Anaknya udah nggak mau jenguk lagi? Mau jenguk nggak? Jenguk lah. Di Jakarta? Kemarin Lebaran sebelum pulang terus ke rumah dulu. Mau Lebaran puasa tuh mau Lebaran ke rumah dulu sebelum balik ke Jawa. Oh, orang lakinya meninggal aja kan bapak pulang kampung.